Iya, pada tumbuh dia. Nah, ini akarnya ini karena siapa yang berusaha. Tapi kenapa harus saya tergiur dengan budidaya porang ini? Yang pertama yang saya lihat itu YouTube. Di YouTube pernah saya lihat itu ada Paidi. Paidi porang itu yang awalnya dia sebagai pemulung dan sukses pengumpul porang di Madiun di Desa Kapal itu kan. Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saat ini saya sedang bersama Ketua Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara, yaitu Pak Amin bersama Sekretaris dan Bendahara Ketua Perhimpunan Porang Sumatera Utara. Kali ini saya akan melihat budidaya porang yang ada di Kota Padang Serimpuan. Yuk kita ikuti gimana proses budidaya porang yang ada di Kota Padang Serimpuan ini. Hai teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi tentang budidaya tanaman porang di Kota Padang Serimpuan, Sumatera Utara. Yuk, simak video ini sampai selesai. Bagaimana cara budidaya porang di Kota Salak ini? Halo. Porang diketahui tanaman umbi-umbian yang saat ini tengah populer dibicarakan masyarakat luas karena kisah sukses para petani porang di Indonesia. Semua itu kita tanam. Tanah rumbak, bro. Udah ada yang tumbuh sekitarnya ini. Tanah rumbak deh. Dok jalan rumbak. Kalau ini Pak umur berapa? berapa? Cara stopin nomor telepon. 2 minggu. Umur 2 minggu ya? Ini juga nih Pak ya? Iya. Ya, ini sudah. Oh ini semua udah? Ini semua udah nih. Tapi kan tumbuhnya itu nggak merata dia. Nggak merata deh ya? Tahap dia kan. Oh. Nah, sama-sama ditanam lah semua ini. Udah mulai pada keluar kan. Tapi jelasnya ini. Seperti halnya di Kota Padang Serimpuan, Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara atau KPASU kini mencoba membudidayakan tanaman porang di kota ini. Meski tanaman porang ini baru di Tapanuli bagian selatan dan masih terhitung pembudidayaannya, namun tekad salah seorang petani yang juga Ketua Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara untuk bercocok tanam porang mendapat dukungan dari UPT Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian setempat. Jadi kalau usianya ini berapa Bu? Sebulan ya? Enggak, katanya itu sekitar 6 bulan. Sudah muncul Usia-usia. sekitar. Oh dapat katanya Ini baru 6 bulan. 5 bulan. 5 bulan deh ya? Tapi nanti 2 bulan dia udah nampak itu. Kecil-kecil ya. Kecil ya. Kecil ya. Yang ini tanam berapa lama nih? Tanggal 13 kemarin. Untuk tanam perdana dilakukan di atas lahan seluas 6.000 meter persegi dengan bibit 56 kg porang. Pasti banyak yang penasaran apa sebenarnya tanaman porang itu. Yuk simak ulasan saya tentang porang ya teman-teman. Nanti ini kalau udah 1 minggu maka cepat tumbuh seperti sana tuh. Tumbuh di habis. Ini udah semua. Ini kalau dibuka ini Pak, ini kan Pak. Porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphopalus muelleri. Nah, makanya nanti nggak terasa nanti ini 2 minggu lagi udah serentak. Iya. Serentak sama tumbuh ya? Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, bahan dasar kosmetik, penjernih air. Selain itu juga untuk pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke Jepang. Karena pertanaman ini dia membutuhkan air. Nah, kemudian Ini Kali ini saya sedang berbincang-bincang dengan salah seorang ketua komunitas porang ampunan Sumatera Utara
atau KPASU Kota Padang Sidempuan untuk mengetahui apa yang membuat dirinya tertarik dengan bisnis porang dan bagaimana cara pembudidayaan porang di Kota Padang Sidempuan. Tanam porang ini apa yang membuat ketua tertarik beralih ke porang? Ya, sebenarnya begini, di Kota Padang Sidempuan itu sebenarnya belum ada sih. Dari tahun kemarin kita itu belum ada cerita porang. Tapi kenapa harus saya tergiur dengan budidaya porang ini? Yang pertama yang saya lihat itu YouTube. Di YouTube pernah saya lihat itu ada paidi porang itu yang awalnya dia sebagai pemulung dan sukses pengumpul porang di Madiun di Desa Kapal itu kan. Jadi saya berpikir itu di tahun yang lewat, tahun 2019 saya berpikir kenapa paidi ini bisa sukses, kira-kira begitu dia. Apakah memang akan saya coba dulu budidaya porang, kira-kira begitu. Jadi saya berpikir saya selalu melihat YouTube bahwasanya paidi ini memang betul-betul sukses dalam budidaya porang ini. Di tahun yang sama, kalau saya tidak salah di bulan 12 saya berangkat ke Madiun. Saya ketemu dengan Mas Paidi ini di desanya. Saya sama Mas Paidi berinteraksi tidak lama berinteraksi dengan dia itu. Saya mencoba bertanya bagaimana teknisnya untuk budidaya porang. Dari situ saya dapatkan, saya tergiur dengan budidaya porang. Ini udah penanaman keberapa kali? Ini penanaman perdana di Kota Padang Sidempuan. Untuk tanaman perdana ini berapa luas lahan dan berapa banyak bibitnya? Luas lahan sekarang ini sekitar kurang lebih 6.000 meter. 6.000 meter sekitar bahan bibit yang kita tanam kemarin sekitar 54 kilo kalau. Udah ada nggak yang tumbuh atau gimana? Yang sudah tumbuh ya termasuk yang muda begini. Yang ini tadi itu termasuk yang sudah tumbuh, itu penanaman di tanggal 13 Agustus kemarin. 13 Agustus kemarin. Iya. Untuk perawatannya sendiri gimana? Untuk perawatannya dari awal kita sudah mulai membuat kompos, membuat pupuk kompos. Itu yang kita buat pupuknya kompos saja. Nanti mungkin setelah 2 bulan kita akan coba pupuk dengan kompos lagi. Kalau untuk panen itu sendiri lah, membutuhkan waktu berapa lama? Kalau panen seperti yang pernah disampaikan ke kita itu di Madiun itu ada sifatnya sekitar 2 musim. 1 musim itu 1 tahun setengah. 2 musim itu 3 tahun. 3 tahun itu umbinya kira-kira kurang lebih 10 kilo lebih dalam 1 batang. Itu berapa lama butuh waktu? 3 tahun tadi? Itu kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk tahap ini pertumbuhannya udah seperti apa? Tahap pertumbuhan sampai sekarang ini masih masih 2 minggu kita tanam. Inilah yang kita tunggu nanti 6 bulan dia sudah bisa menghasilkan bibit katak namanya. Iya. Untuk pemasarannya nanti kira-kira gimana? Untuk pemasaran porang untuk wilayah Sumatera Utara kita siap. Jadi tempat untuk pemasaran di Kota Padang Sidempuan. Sampai sejauh ini udah banyak nggak warga atau para petani yang tertarik untuk ikut menanam porang? Sampai saat ini kita sudah beberapa memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut dengan kita untuk budidaya porang di Kota Padang Sidempuan. Namun hal ini masyarakat Kota Padang Sidempuan belum terlalu responsif terhadap budidaya porang ini. Tapi saya sangat berharap kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan, khususnya umumnya masyarakat Sumatera Utara agar bisa dan dapat membudidayakan porang ini, kira-kira gitu. Apa kira-kira yang membuat mereka tuh seperti tadi bilang ketua kurang respon atau gimana? Atau karena memang belum ada hasil atau gimana itu? Iya. Untuk tahap ini kita lihat. Begini, kurang responnya karena belum tahu aja. Tapi saya rasa kalau mereka sudah tahu nanti, mereka pasti tergiur dengan budidaya porang ini. Kita ada sudah 2 kali membuat satu kegiatan. Yang pertama untuk penanaman perdana di aneka umbi Provinsi Sumatera Utara yang ada di Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya kita pertemuan perdana di KPN Budiluhur kemarin. Dari situ kita sudah beberapa kali kedatangan tamu untuk ikut masyarakat Kota Padang Sidempuan untuk ikut membudidayakan porang.
Hari ini aja ada 2. Hari ini ada 2 tamu, iya. Oke. Ma Pak inilah Pak. Pak Fuad, Pak Fuad. Pak Fuad. Wal. Mana? Tetap sini posisinya? Hah? Di sebetulnya ada paru-paru kurang. Ah, Nah, di mana mau Ya, karena dia masuk umbi-umbian. Umbi-umbian ya. Jenis umbi-umbian. Kalau di Dapat akarnya baik, dapat. Wah, iya. Oh iya. Saya Kota Padang Sidimpuan ini udah ada berapa orang yang melakukan budidaya porang ini, Pak? Untuk program ke depannya seperti apa? Kalau di tempat kita ini yang baru bertanam ada 5 orang. 5 orang yang ngambil benihnya dari kita. Yang ambil benihnya dari kita. Benihnya dari kita. Nah, itu ada yang mahasiswa, ada yang pegawai negeri, ada pegawai swasta. Kalau ada warga yang tertarik untuk menanam ini, apa yang akan kita lakukan, upaya apa? Seperti mereka kurang tahu, tidak berpengalaman lah untuk budidaya porang ini. Apa kira-kira? Kita siap memberi informasi ke dia dan siap membina mereka untuk bertanam porang. Sehingga dia terbantu dalam teknologinya sekaligus informasi dalam pengembangan porang di Sumatera Utara, khususnya di Padang Sidimpuan ini. Apa yang buat tertarik para petani, andai mereka mau beralih tanam ke porang ini, Pak? Apa kira-kira keunggulan dari porang ini sendiri? Kalau yang kita baca itu keuntungan dari bertanam porang ini menjanjikan. Contohnya kalau kita tanam 1 hektar itu kan 10.000 batang. Kemudian satu batang itu ada 5 kilo, berarti 50.000 batang. Harga sekarang ini 4.000 rupiah per kilo, berarti ada 200 juta mereka dapatkan dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Itu pemasarannya di mana tuh? Pemasarannya saat ini masih kita kumpul sini dan kita akan kirim ke Madiun yang sebagai tempat pengolahan di sana. Yang di Jawa umumnya ada pabriknya, sini belum punya kita. Untuk kontur tanah lah, Pak. Ya. Cocok nggak kira-kira untuk di Kota Padang Sidimpuan maupun Tapanuli? Untuk Tabaksel saya amati sangat sesuai karena daerah ini ada tumbuh aturbung. Aturbung ini identik juga sama porang atau jenis. Sehingga komoditi porang ini saya yakin akan berkembang baik di daerah kita ini. Harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan kiranya masyarakat dan para penggiat tanaman porang, mari bersama-sama kita bertanam porang baik di rumah dengan polybag maupun ada lahan kita yang di hutan, pinggiran hutan atau yang punya lahan yang masih kosong kita manfaatkan. Kemudian kita beralih yang punya pot selama ini bertanam bunga, kita beralih bertanam porang. Sehingga dalam waktu 2 tahun sudah menghasilkan uang untuk masyarakat yang bertanam porang. Pak, Kadis. Siap. Jadi sekarang ini posisinya dia itu lagi dormansi, lagi 8 bulan. Jadi ya. Dulu waktu April itu segini. Ya, dia masih kecil dulu. Jadi ini ya. Ntar Ketua. Ya. Jadi dia ini Porang ini kan bagi masyarakat Kota Padang Sidimpuan adalah banyak yang tidak paham dan banyak yang tidak mengetahui tanaman porang ini adalah bisa dijual dan menilai harganya cukup lumayan dan nilai jualnya. Nah, gimana upaya kita membuat masyarakat itu sampai saat ini agar ikut juga peran serta mereka dalam bercocok tanam porang? Oh, terima kasih ya, Bapak Iwannya. Untuk budidaya tanaman porang di Kota Padang Sidimpuan, ini kan kita sudah bekerja sama ini Ya. dari Ampunan Sumatera Utara, yang cikal bakalnya adalah UPT, Adekadan Umbi Tanaman. Jadi kita dari Dinas Pertanian dengan adanya beberapa pertemuan atau diskusi tentang masalah pengembangan tanaman porang, karena ini adalah salah satu komoditi yang mempunyai nilai jual tinggi, jadi salah satu komoditi ekspor. Kita ini berusaha bekerja sama ini dengan Ampunan
dan juga bekerjasama dengan penyuluh di lapangan yang ada di wilayah kerja masing-masing, sehingga tanaman porang ini sudah mulai berkembang khususnya di Pulau Jawa, itu daerah Madiun. Bagaimana kita dengan Sumatera Utara, khususnya di Tabaksel, untuk mentransformasi daripada ilmu atau tentang budidaya tanaman porang yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat bahwa tanaman padi yang selama ini kita pelajari, kita tidak boleh monoton di sana. Bisa saja kita mendapatkan hasil di luar dari tanaman padi seperti tanaman porang ini, karena ini satu menjanjikan. Di pinggir-pinggirnya lah Di setidaknya. pinggir-pinggirnya itu, kemudian juga ini rata-rata kalau kita dari Pulau Jawa itu ditanam di daerah pinggiran apa namanya, pimpinan pematang dan juga di daerah-daerah itu daerah hutan. Harapan kita nanti bahwa pemanfaatan daripada lahan-lahan sawah di samping dari tanaman padi ini itu salah satu komoditi yang kita promosikan, tanaman porang. Untuk perkembangannya kultur tanah kita gimana kira-kira? Kalau kita lihat dengan sistem budidaya tanaman porang yang ada di Pulau Jawa dan di sini, kulturnya hampir sama. Bagus. Kalau kita kan di Kota Padang Sidimpuan sudah Tabaksel ini, ya struktur tanah kita sangat bagus. Untuk tahap awal di Kota Padang Sidimpuan udah ada berapa banyak yang melakukan budidaya? Jadi sekarang begini, seperti katakan oleh kepala tadi Undian, bahwa di Kota Padang Sidimpuan itu ini sudah mulai ada masyarakat, sebelumnya pun sudah ada yang mendahului, sudah bertanam ini dan juga sudah mempraktekkan bahwa jenis atau sifat daripada tumbuh tanaman daripada porang ini sangat bagus. Ini kita mulai daripada kerjasama dengan Dinas Pertanian juga dengan UPT, dengan Ampunan ini cikal bakalnya yang ada di UPT ini, Pak. Dan ini juga kalau kita lihat rekan-rekan kita dengan tergabung dalam Ampunan ini sudah mulai banyak yang membeli dan ini sudah banyak bernanam di sekitarnya masing-masing. Nah, harapan kita dengan adanya ini nanti, ya kita pun ya secara tidak langsung bahwa memotivasi daripada masyarakat atau kelompok tani yang ada di daerah kita ini bisa bertanam tentang masalah budidaya. Ada nggak target tersendiri Bang bagi kita? Jadi begini, ini kan sesuai kami untuk tahun 2021 kami akan saya coba kerjasama dengan Dinas Provinsi melalui daripada Pak Fuad, yang kita coba untuk anggaran 2021 ini akan kita usulkan melalui APBN. Kita rencanakan tahap pertama minimal daripada sekitar 10 hektar yang kita coba mencobanya ini. Untuk tanam perdananya nanti untuk tahun 2021. Untuk 2021 kita usulkan sebagai budidaya tanaman porang kan gitu. Inilah mau kita giring. Harapan kita nanti kepada masyarakat yang ada di Kota Padang Sidimpuan juga mengerti tentang masalah. Kalau rencananya di daerah mana titik-titik? Ini Kota Padang Sidimpuan ini kan daerah kecamatan. Iya, daerah mana titik-titiknya? Titik-titiknya itu kan Padang Sidimpuan Angkula Julu, kemudian Batuna 2, Tenggara, Selatan dan sebagian nanti pinggiran dari Padang Utara. Ini pun di Padang Utara semalam ada menjumpai kita, ada mau coba kan gitu. Iya, betul. Dan sekarang ini sudah atau dengan tadi pagi dengan Pak Fuad dia sudah meminta pesan ya. Iya, Benih. Nah, jadi itu Pak. Oke Bang, makasih Bang. Oke Bang. Ini yang menjadi 3 kilo, 4 Iya. kilo, 5 kilo. Jadi nanti dia ngambil makan dari sini. Oh, ini yang membesar Pak. Ini yang kataknya ini membesar nanti bisa jadi. Ini 3 sampai titik 5 tumbuh kilo lagi. ya? Ini titik tumbuhnya Oh, lagi. ada titik tumbuhnya lagi ya. Jadi Ini apanya nih? tumbuh. Tunasnya ya, Bang? Tunasnya. Tunasnya lah. Nanti Ini kan ada lagi keluar sini. bumbilnya Pak. Makanya untuk budidaya tanaman porang ini kan untuk benihnya itu ada dari kata, ada dari biji, ada dari umbi kan gitu. Ada juga dari bulbil. Iya, Jadi kita tanam mulai dari katak Pak. Dari katak. Inilah kalau kita lihat ini umur 2 minggu ini setelah kita tanam. Harapan kita nanti Pak, kalau sudah sempat begini sekitar 7 cm, enggak terasa nanti nih Pak. Cepat berkembang. Nah, kita enggak sabar menunggu ini ya Pak. Kemudian perlu kita ketahui juga, saya 8 bulan dari Pak Amin itu, umbinya udah segini, saya tanam di rumah, ada 2 dia, gandeng. Iya. Gandeng. Apakah ini nantinya mau lepas Iya. untuk tumbuh lagi? Nah, Kita masih tumbuh mencoba. baru. Iya, tumbuh baru. Ini lah tengok nih, udah ada ini. Banyak titiknya. Tunas-tunasnya lagi. Bang. Ini tunasnya. Nanti kan yang ininya tumbuh, udah menghasilkan katak, dia mati, tumbuh lagi yang ini, yang apa? Jadi banyak dia.
Oh, berarti pohon ini untuk porang ini sekali panen atau gimana? Dia sekali panennya umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Tapi umur 8 bulan sudah keluar kataknya. Keluar kataknya. Jadi nanti habis itu dia istirahat. Biasanya lah dalam satu biasanya batang pohon ini bisa menghasilkan berapa umbi dia? Ini umbi ini semalam saya lihat ada 2 itu kok gitu. Iya, tapi dia biasa. Biasanya setahu kita Khususnya belum- satu. Biasanya satu. Biasanya Biasanya satu ya. satu. Mencapai berapa kilo? 15 kilo sampai. 15 kilo ya. Itu yang 3 tahun. Yang 3 tahun ya. Ini yang Kalau- besar nanti Pak, inilah. Itu kata ini. Oke, kita tanam lagi gitu. Atau dibawa pulang pun boleh lah. Jadi kenang-kenangan gitu. Hah? Ada pot saya di rumah. Udah bawa aja lah. Gitu aja bawa aja ke rumah. Iya. Perkembangannya. Oh, itu musuh setan. Demikian teman-teman perbincangan saya tadi bersama Ketua Perhimpunan Porang yang ada di Kota Parang Selimpuan beserta Kepala Dinas Pertanian dan UPT Pertanian Provinsi. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita ambil dulu tuh ya, biar banyak kan. Kau pegang ini aja, biar abangnya ambil. Tapi ini diperkirakan 1 bulan lagi Pak. Ini udah muncul semua. Tidak ada istilah tidak tumbuh.